Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Aziz Syahroni dari kelas 3 Agribisnis Hortikultura 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang cash flow budidaya cabai 500 meter persegi. Cash flow sendiri terdiri dari inflow dan outflow. Inflow adalah penjualan total dan outflow adalah biaya investasi, biaya tetap, biaya variabel, dan pajak. Untuk penjualan total kita dapat 70 juta rupiah. Untuk outflow biaya investasi kita dapat dari seed investasi, dan biaya tetap kita dapat dari seed laba rugi, biaya variabel juga kita dapat dari seed laba rugi, dan pajak juga kita dapat dari seed laba rugi. Ini. Selanjutnya adalah net benefit. Net benefit didapat dari penjualan total dikurangi dengan jumlah outflow dan hasilkan seperti ini. Ini sama rumusnya, kita bisa tarik saja ke samping. Dan selanjutnya adalah kriteria investasi, yaitu dengan asumsi 10%, dan cara mencari rumusnya yaitu dengan 1 per buka kurung 1 plus persenannya itu sendiri dipangkatkan dengan tahun. Nah, hasilnya 0,91 atau 91%. Untuk yang kedua sama, beda tahunnya, atau bisa langsung saja kita tarik ke samping. Untuk selanjutnya adalah present value net benefit per tahun, yang kita bisa dapat dari net benefit dikalikan dengan asumsi dia dari 10% itu, dan misalkan hasil ini. Untuk rumus yang tahun kedua sama, bisa langsung saja kita tarik sampai dengan tahun kelima. Selanjutnya adalah revenue present value, yang kita dapat dari inflow penjualan total dikalikan dengan DF dengan asumsi DR 10% dan menghasilkan 63.636.364 rupiah. Untuk rumus yang samping sama, bisa langsung saja kita tarik ke samping. Untuk cost present value kita bisa dapat dengan menggunakan rumus DF dengan asumsi 10% dikalikan dengan jumlah outflow. Ini sama, bisa kita tarik langsung ke samping. Dan selanjutnya adalah gross BC. Gross BC kita bisa dapat dengan revenue present value dijumlahkan dibagi dengan penjumlahan cost present value. Ini bacanya adalah satu biaya yang dikeluarkan menghasilkan pendapatan kotor 1,21 rupiah. Net benefit, net BC maksud saya juga seperti itu dengan rumus penjumlahan dari present value net benefit per tahun yang positif dibagi dengan yang negatif. Selanjutnya adalah IRR. IRR kita dapat dari rumus sama dengan IRR buka kurung kita blok present value net benefit per tahun sampai tahun kelima, dan kita enter langsung mendapatkan 193%. Selanjutnya adalah net present value yang didapat dari penjumlahan present value net benefit per tahun, dapat sekian. Untuk mencari penghitungan payback period dahulu, yang kita dapat dari penjumlahan biaya investasi sendiri, menghasilkan 37.970.000. Yang kedua adalah kita mencari kumulatif present value per tahun, yaitu dengan cara kita samakan dengan present value net benefit per tahun untuk yang tahun pertama. Untuk yang kedua kita tambahkan dengan tahun pertama. Selanjutnya sama sampai dengan tahun kelima. Setelah itu kita bisa mencari penghitungan payback period dengan menggunakan rumus I5 atau tahun kelima ditambah dengan total biaya investasi dikurangi dengan kumulatif present value per tahun dibagi dengan present value per tahun kelima, dan akan menghasilkan 4,81
tahun untuk perhitungan payback periode. Jadi kesimpulannya, bisnis layak dilakukan karena payback lebih kecil daripada bisnis itu sendiri, yaitu 4,81, lebih kecil daripada 5 tahun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.